Oke ya. Persoalannya ini kan sebuah profil I ya. I dengan fungsi pembebanan itu 800 X Pascal. Bebannya ini bekerja pada area ini. Bebannya itu bekerja pada area, pada permukaan ini. 3 dimensi. Ya. Pada permukaannya ini. Bebannya mengikuti persamaan 800 X Pascal. Ya. Beban ini berbentuk segitiga pada saat X sama dengan 0, ini adalah sumbu X. Pada saat X sama dengan 0, nilainya adalah 0. Saat X sama dengan 9, nilai P adalah 7.200 Pascal. Ini kan persoalan 3 dimensi. Rumit penyelesaiannya kan, kalau dalam bentuk 3 dimensi. Supaya memudahkan kita dalam menyelesaikan persoalan ini, maka kita jadikan persoalan ini menjadi persoalan 2 dimensi. Kalau kita jadikan persoalan 2 dimensi, bentuknya menjadi seperti ini, seperti gambar ini. Ya. Ini batang AB-nya, ini sini adalah A, sini adalah B. Di titik B, tumpuannya adalah tumpuan jepit, ya, atau fix. Karena menjadi problem 2 dimensi, yaitu pada bidang X, P, ya tadi, P itu atau W sekarang karena 2 dimensi. Di mana besarnya P tadi kan beban 3 dimensi. Beban 3 dimensi ini harus kita konversi menjadi beban 2 dimensi. Kalau pada kasus 2 dimensi tadi di atas ini pada gambar ini, P adalah 800 X merupakan, dan satuannya Pascal. Ini merupakan beban tekan. Tekan ya. Nah, untuk itu harus kita rubah menjadi beban dalam bidang XP yang merupakan beban 2 dimensi, yaitu intensitas berupa intensitas load. Untuk merubahnya adalah kita konversikan 800 X Pascal itu bekerja pada area 0,2 kali 9 meter. Harus kita jadikan menjadi beban yang bekerja pada garis 9 meter dengan areanya 0 ya. Untuk itu, untuk merubahnya, kita kalikan beban ini dengan lebarnya. Maka panjang beban P kali lebar B-nya adalah 0,2. Ini merupakan beban persatuan panjang, merupakan beban persatuan panjang atau yang dikenal dengan intensitas gaya. Nah, ini besarnya adalah ini, yaitu 800 X yang merupakan beban tekan itu kita kalikan dengan lebar dari bidang kerjanya 0,2, hasilnya adalah 160 Newton meter. Ini merupakan intensitas gaya. Ya. Kalau kita tuliskan di sini, ini adalah beban P tadi dalam
per X, yaitu merupakan beban segitiga dengan intensitasnya adalah 160 X Newton per meter. Jadi artinya dalam 1 meter itu akan ada resultan gaya sebesar 160 X Newton. Gitu loh. Sekarang karena bentuknya adalah segitiga seperti ini, kita harus tahu berapa resultan gaya yang dapat menggantikan beban segitiga ini. Nah, resultan gayanya itu adalah luas area dari segitiga ini. Kita tahu luas area dari sebuah segitiga adalah setengah panjang kali tingginya, alas kali tinggi. Tingginya adalah 1440 Newton per meter, sedangkan alasnya 9 meter. Ya, jadi nilainya adalah ini. Ini adalah merupakan jumlah resultan gaya yang bekerja pada segitiga ini. Nah, kalau kita bikin free body diagramnya menjadi seperti ini. Batang AB, beban semula yang merupakan intensitas gaya berubah segitiga ini, kita gantikan dengan resultan gayanya ini, dengan resultan gaya yang besarnya adalah ini. Ya. Karena tumpuan pada titik B adalah tumpuan jepit, maka reaksi tumpuannya adalah gaya reaksi tumpuan dalam arah vertikal, reaksi tumpuan akibat dari momen bending, dan reaksi tumpuan gaya normal. Ya, ada reaksi tumpuan gaya normal. Ada 3 reaksi tumpuan pada tumpuan jepit itu. Sedangkan pada ujung A, dia menggantung karena merupakan bantang cantilever. Setelah kita tahu besar dari gaya resultan ini, kita perlu mencari tahu di mana posisi gaya resultan ini terhadap titik A. Dari teori kita tahu bahwa gaya resultan dari sekumpulan gaya itu akan terletak pada sentroid dari luasan gaya-gaya tersebut. Kalau ini bentuknya segitiga, sentroidnya sepertiga. Tetapi kalau seandainya bentuknya tidak segitiga, sentroidnya harus mengikuti persamaan ini ya. Ini kemarin sudah kita bahas pada pertemuan ke-8. Ini adalah sentroidnya. Maka untuk mencari jaraknya ini berapa besarnya, kita menggunakan persamaan ini, yaitu keseimbangan momen. Momen akibat gaya resultan harus sama dengan momen akibat gaya tiap-tiap elemen kecil ini. Kita tinjau elemen DX, ini akan ada gaya infinitesimal df ya, dimana jaraknya ini, dimana posisinya df itu ada di x bar gitu ya. Ini df ya, jadi x bar kali x fr ya, gaya resultan fr sama dengan kali dfr, gitu kan. Sehingga karena x bar fr adalah integral 0 hingga 9 dari 160 x dx sama dengan integral 0 hingga 9 dfr itu adalah apa? E kali 160 dx ya. Sehingga x bar sama dengan integral 0,9 160 x dx ya.
Sehingga dibagi dengan 0 hingga 9, 160 X dx. Sehingga akan ketemu ini. X bar sama dengan integral 0,9 X kuadrat dx. Bagi dengan 0 hingga 9 X dx. Persamaan ini adalah ini. Ya. Sehingga dapat kita selesaikan X bar itu sama dengan 9 meter. Sehingga jaraknya ini adalah 9 meter. Gitu ya. Setelah kita tahu posisinya, kita lanjutkan dengan mencari besar reaksi tumpuan. Reaksi tumpuannya gaya horizontal dengan asumsi ke arah kanan adalah positif. Gaya horizontalnya hanya ada gaya normal di titik B, hingga sama dengan 0. Kemudian pada syarat kedua, jumlah gaya dalam arah vertikal juga harus sama dengan 0, dengan asumsi bahwa gaya-gaya yang arahnya ke atas itu positif. Tadi kita tahu gaya-gaya vertikal itu terdiri dari gaya FR dan gaya VB. Ya. Arahnya ke bawah dua-duanya, sehingga gaya FR-nya adalah negatif. VB juga negatif. Hingga besarnya FR adalah 6480 Newton karena arahnya ke bawah, nilainya negatif. VB arahnya ke bawah, sehingga kita ketahui VB sama dengan 6480 Newton. Ini merupakan gaya vertikal pada titik B. Sedangkan menurut kesetimbangan yang ketiga, jumlah momen harus sama dengan 0 dengan asumsi yang berlawanan jarum jam momen yang menyebabkan batang seolah-olah berputar berlawanan arah jarum jam itu positif. Yang menyebabkan momen-momen yang ada itu adalah gaya resultan. Ya. Kemudian ada momen NP, ya, tumpuan B. Ini juga arahnya positif. Ya. Sebenarnya adalah FR, gaya resultannya ya makin cepat lah. adalah sepertiga X, ya kan? Sepertiga kali, maaf. Kamu siapa? Ya, FR adalah sama dengan sepertiga kali panjangnya kan, panjangnya ini, total ini, A hingga B, ini kan 9 meter, jadi jaraknya ini adalah sepertiga dari X. Hingga momen dari akibat gaya FR adalah sepertiga kali 9. Kemudian MB sama dengan 0. Hingga momen pada titik B adalah minus 19440 Newton meter. Kemudian untuk mencari shear force diagram dan bending moment diagramnya, kita tinjau batang AB, seolah-olah kita memotong batang AB, katakanlah di daerah ini, NN. Pada jarak dari titik A, NN itu adalah X, ya. Ini adalah X, katakanlah jaraknya gitu. Maka free body diagramnya akan menjadi seperti ini. Seperti ini ya. Kita potong pada jarak X tadi kan. Maka pada potongannya akan ada gaya Vx, ini Vx ya, dan ada Mx. Dengan ini adalah gaya resultan. Posisinya dari titik X adalah sepertiga X. Kan segitiga. Segitiga, posisi gaya resultannya pasti sepertiga tingginya, ya kan? Sepertiga tingginya adalah X. Maka
Gaya resultannya adalah sepertiga kali X posisinya ya. Iya, Pak. Ya. Kemudian berdasarkan syarat kesetimbangan yang kedua, jumlah gaya dalam arah vertikal itu kan sama dengan 0 dengan asumsi gaya-gaya yang arahnya ke atas itu positif. Kalau kita lihat free body diagram ini, gaya-gaya vertikalnya adalah FR dan VX ya. FR arahnya ke bawah, maka nilainya adalah negatif, di mana FR adalah nilainya 160 X Newton. Arahnya ke bawah, negatif. Kemudian VX, arah gayanya juga ke bawah, sehingga nilainya juga negatif. Sehingga VX itu sama dengan minus 160 X Newton. Jadi saat X sama dengan 0, di sini adalah X sama dengan 0, nilainya 0. Saat X sama dengan 1 meter, nilainya minus 160 meter. Saat X sama dengan 2, nilainya minus 320 meter. Hingga saat X sama dengan 9 meter, nilainya minus 1440. Kalau kurva ini kita gambar, kurvanya ini merupakan sebuah kurva shear force diagram. Saat X sama dengan 0, nilainya 0. Saat X sama dengan 1, ini adalah X. Ya, X sama dengan 1, nilai Vx, ini adalah nilai Vx. Yang ke bawah ini Vx. Saat X sama dengan 1, Vx sama dengan minus 160. Demikian seterusnya hingga minus 140. Maka shear force-nya merupakan shear force diagram minus, negatif. Ya, kalau negatif ngasirnya horizontal ya. Kemudian kalau kita perhatikan syarat kesetimbangan yang ketiga, jumlah momen harus sama dengan 0 dengan asumsi momen yang menyebabkan batang cenderung berputar berlawanan jarum jam itu positif. Kalau kita lihat free body diagram ini, momen yang ada adalah Mx. Dia berlawanan arah, cenderung memutar batang berlawanan arah jarum jam. Jadi momen positif, Mx, momen positif. Kemudian gaya Fr, ini terhadap titik X, terhadap ini menyebabkan momen positif juga karena akan cenderung memutar batang berlawanan arah jarum jam. Besarnya Fr adalah 160 X. 160 X. Lengan momennya adalah sepertiga X. Jadi persamaan momen bendingnya adalah Mx sama dengan minus 160 X kuadrat per 3. Hingga saat X sama dengan 0, momennya 0. Saat X 0, kita gambar di sini. X sama dengan 1, momennya minus 53. Saat X sama dengan 2, momennya minus 400. 400. Terus ya. Saat X sama dengan 3, momennya adalah minus 1400. Nah, ini minus 1440. Saat X sama dengan 3. Saat X sama dengan 5. Ini X sama dengan 5. Ya. Momennya adalah minus 6,7. X sama dengan 5 meter. Seterusnya hingga X sama dengan 9, ketemu 3880 Newton meter. Merupakan momen, bending momen
negatif. Ya negatif. Nah, kalau negatif ngarsirnya horizontal seperti ini. Oke, paham? Bentuk kurvanya coba perhatikan. Merupakan sebuah parabolik. Kenapa kok parabolik? Perhatikan rumusnya ini. Merupakan persamaan kuadrat. Kalau persamaan kuadrat, ukurannya mesti parabolik. Oke, paham? Bagaimana? Paham? Paham?